Perkenalkan, nama saya Vina Rahma. Saya seorang mahasiswi dan juga owner dari Black Shirt Chloe. Bisnis yang sedang saya jalankan saat ini ada dua. Yang pertama ada Polka Jewelry, itu menjual perhiasan. Terus yang kedua ada Black Shirt Chloe, itu ada produksi tas dengan bahan kulit sintetis. Kalau menurut saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya, pertama kan saya punya tas kulit itu, saya rasa sepertinya hampir semua wanita butuh tas itu dan tertarik untuk punya gitu. Makanya saya coba survei tas itu dari bahannya, terus kira-kira nanti ukurannya gimana dan lain-lain. Kebetulan keluarga saya ada konveksian dan jadi kayak udah pengalaman gitu loh buat bikin malnya. Mal tuh ukurannya gitu-gitu, pola-polanya. Nah, terus saya minta tolong sama orang tua saya buat coba bikin itunya, contohnya gitu. Terus pelan-pelan saya iseng-iseng kan, saya coba jual ke temen, terus ternyata malah di luar ekspektasi, malah makin rame gitu. Kalau modal usaha pertama gini, saya kan baru cerita tuh punya plan buat pengen bikin ini gitu. Terus tiba-tiba besokannya ayah saya beliin kulit, bahan kulit itu. Terus saya kan, loh kok tiba-tiba dibeliin kulitnya gitu. Terus ayah saya tuh coba bikin malnya gitu kan. Terus dibawa ke penjahitnya, terus ternyata jadi. Terus jadi kayak coba jual nih, ini aku fotoin, videoin gitu. Ternyata malah dari situ akhirnya habis kan bahannya, terus akhirnya beli lagi gitu. Kalau saya lebih ke self promotion ya, karena gini, saya pakai ya apa yang saya jual tuh saya pakai gitu. Kayak tasnya itu saya kan pakai kalau main gitu. Nah, itu orang-orang pasti banyak yang nanya kan, kayak Kak, itu tasnya beli di mana gitu. Nah, kebetulan kan saya bikin sendiri, saya jual sendiri. Nah, itu jadi kayak buat contoh orang gitu loh. Oh, ternyata dipakai bagus ya gitu, dan buat daily use gitu sih biasanya anak-anak kuliah pada beli. Belinya dikasih tahu sama orang tua tepat buat beli khusus buat kulit sintetis di Pekalongan. Setiap restock itu sekitar 1 sampai 1,5. Itu udah sama bahan macam-macam, biaya buat jahitnya, perintilan yang lain gitu. Masih baru banget dari November 2021. Enggak sih, enggak ngaruh. Kalau saya gini, kebetulan ibu saya juga punya pasarnya sendiri kan, ibu saya juga jualan. Itu jadi ikut promosiin apa yang saya jual gitu loh. Saya jual tas ini, saya promosi di Instagram saya. Terus ibu saya juga ada di pasarnya sendiri, ibu-ibu gitu. Gitu sih, saya dari sosial media kalau saya. Kalau saya gini sih, kayak tas saya tuh cenderung lebih murah daripada tas-tas yang lain kan. Dan itu lebih ke daily use. Misal orang mau main ke pasar nih, mau bawa yang plong-plong, karena itu kan tas kan pakai kancing magnet kan, tinggal buka, masukin gitu. Jadi kayak buat gampang buat daily gitu. Lebih kayak gitu sih. Oh ya gini, mungkin kayak gini sih. Kayak awalnya kalau belanja bahan tuh masih sedikit, karena masih takut kalau nggak habis kan. Cuman sekarang lebih ke coba beli skala yang banyak. Gimana caranya biar habis gitu. Jadi kayak memacu diri sendiri biar lebih lagi gitu. Kalau di rumah, kebetulan di rumah ada ibu jualan kan, jualan kayak produksi baju dan lain seragam gitu. Nah, bahan di situ juga ada dipasang. Endorsement kebetulan baru sekali sama temen sendiri, namanya Uzila. Nah itu. Omsetnya gimana ya ngomongnya? Mungkin dihitung berarti tiap besok kan. Boleh dia emang deh. Kalau omsetnya 100%.
Yang paling pertama kan bahan dulu nomor satu, bahan kulitnya dulu kita beli. Biasanya beli 20 sampai 30 meter. Nah, terus itu nanti dipotong dulu tuh pakai malnya kan, mal polanya itu. Kira-kira dapat berapa pieces nih tasnya? Kan ada saya ada 3 model kan. Yang pertama ada mini yang kecil, tote bag mini. Terus ada yang ukuran normal, sama yang ketiga itu ada cangkingan tambahannya yang lebih kecil gitu. Nah, kira-kira dapat berapa mini, berapa normal, sama yang berapa yang 2 tenteng ini. Setelah itu dipasang, dianterin ke konveksiannya kan, dijahitin. Setelah itu ada pemasangan kancing magnetnya. Udah gitu aja. Itu udah ada rencana sih, karena sebenarnya setelah keluar tas ini tuh banyak yang request buat cowok dong gitu. Beberapa ada yang special request, aku coba gitu kan, bisa. Tapi cuman karena lebih rame ke yang sekarang, jadi ya saya fokusnya yang sekarang gitu. Tapi nerima request juga. Kalau saya sih insya Allah kalau semisal nanti kayak omsetnya udah makin-makin tuh, saya insya Allah mau nyoba endorse ke influencer di sekitar sini biar lebih merambah pasarnya keluar gitu, nggak cuma di Batang Pekalongan. Tapi selama ini nggak cuma Batang Pekalongan sih, ada yang dari luar kota, luar provinsi gitu. Terus juga banyak reseller juga. Kalau saya kasih harga khusus minimal order 3 pieces, dari 3 pieces. Terinspirasi sebenarnya guys. Paling pertama tuh aku kan beli tas kulitnya persis hampir kayak gitu. Cuman bedanya tasnya tuh kulitnya lebih tipis gitu loh. Terus kayak ya kayak gitulah. Terus akhirnya ayahku coba cari kulit yang lain. Terus cocok, akhirnya bikin. Terinspirasi kalau saya. Ada kalau gitu adalah kayak kan saya kan sibuk juga, nggak cuma ngurusin jualan kan. Nah terus kayak miss pas lagi quality controlnya miss, kayak ada yang tentengannya tuh kepanjangan dikit jadi kayak beda gitu loh. Nah itu aku langsung gercep sih, kayak dibalikin ke sini aja, dikirim paket COD gitu biar nanti saya yang tanggung jawab gitu. Terus saya ulang kirim yang baru gitu. Pasti ada. Kalau saya lebih kayak gini sih, kalau ke label itu sebenarnya udah ada pikiran gitu, banyak yang nyaranin juga. Cuman saya lebih ke gini, biar itu dipasarin sama reseller di luar nama Black Shirt Clean nggak apa-apa gitu. Jadi saya lebih ke kayak produksi buat kalian siapa yang mau nge-resell gitu. Lebih ke gitu. Kalau saya sendiri rencana ada sih, karena yang sekarang itu kan 3 ini itu kan lebih ke mungkin semua orang bisa beli karena cenderung murah kan, jadi kayak murah gitu buat daily use. Nah saya juga ada rencana buat bikin yang lebih bagus, bahan kulitnya lebih bagus, jadi mungkin harganya lebih agak mahal dari yang lainnya, yang 3 yang tadi. Jadi kayak special edition dari Black Shirt Clean. Kalau itu saya ada mimpi kayak semisal tasnya itu nyampe ke pasar luar gitu, jadi kayak dijual di luar kota, luar provinsi gitu. Mungkin ada sih nanti kayak ada tim packing gitu. Amin doain dah. Ada. Jadi pertama itu kan saya coba jualnya yang itu ukuran yang normal kan, yang agak besaran gitu. Cuman ayah saya ini ada ide buat bikin tote bag yang lebih kecil lagi. Nah, ini aku namain mini tote bag. Nah, setelah itu saya pikir mungkin buat nariknya saya kasih promo dengan potongan harga 7.000. Itu lumayan banget kan? Dari 32.000 jadi 25.000 tuh orang kayak. Nah, pas itu jadi rame banget tuh. Waktu itu mulai rame banget. Terus akhirnya yang jadi best seller ini yang mini. Gitu. Waktu lagi
ada Shopee sale kan pasti kan ekspedisi kan ramai semua kan, jadi kayak ketunda 2 hari 3 hari seminggu juga pernah. Ternyata lupa Mas ya, jadi saya tuh ada langganan itulah ekspedisi, kayak ekspedisi di rumah gitu, saya tinggal kirim barang transfer gitu, jadi nggak perlu kayak nunggu resi cetak gitu, nggak, saya lewat WA gitu, jadi kayak masih kadang lupa gitu. Mana Kak? Pelanggan terjauh di Sumatera. Sumatera. Dari temen aku cowok yang pesen special edition buat, mesti kayak apa, special request, dia pesen special request terus temennya mau nyoba juga gitu, terus dikirim ke Sumatera. Pembelian terbanyak 30 pieces reseller. Jadi kayak bebas gitu loh, orang semisal orang mau pakai logonya sendiri nggak apa-apa, labelnya sendiri nggak apa-apa gitu. Kalau Black Shirt Clue juga pengen sih, jadi kayak nanti special editionnya itu ada labelnya Black Shirt Clue. Kalau yang ini bebas buat siapa aja bisa. Itu sebenarnya nggak ada artinya, cuman kalau kakak tadi bilang mungkin mau merambah ke fashion yang lain, itu ada planning juga buat ke fashion atasan bawahan gitu pasti ada. Ya. Oke teman-teman, barusan adalah proses pembuatan tas kulit dari brand Black Shirt Clue. Jadi gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk mencoba berwirausaha selanjutnya? Seperti kata pepatah, peluang yang tidak dilihat oleh semua orang adalah peluang yang sesungguhnya. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.